Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh, yang tidak ada gunanya, yang tidak penting, tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran, masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa? Ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan, karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu, yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang, karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi itu ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi. Berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Karena ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang tidak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, terus ya, dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya, jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks, kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal enggak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Oke. Aliran sesat itu biasanya sumbernya dua. Urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani. Tapi aliran burhan itu jarang gegeran, aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi memang akal lah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir bayan itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu.
Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1, 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal.